Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imrihanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 11 Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi LK1.1A8. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia tentu tidak akan lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh mempunyai peran penting dalam usaha kemerdekaan bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan. Karena jasa itulah beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional. Berikut perjalanan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahirnya, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan, karena menyangkut usaha untuk kemerdekaan hidup lahir dan hidup batin manusia, agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar kepada kekuatannya sendiri. Sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan difokuskan pada konten atau pada isi pembelajaran dan kurang fokus kepada pembentukan karakter. Walaupun sudah menerapkan pola merdeka belajar dalam proses pembelajaran dan asesmen, siswa sudah diberikan kebebasan dalam cara belajar dan menyelesaikan tugas dalam banyak pilihan. Beberapa prinsip belajar berdiferensiasi sudah diterapkan, tetapi belum maksimal, belum banyak memanusiakan manusia, sehingga yang menjadi prioritas bagaimana materi selesai, bukan menyentuh siswa sehingga tumbuh sendiri dengan kepribadian mereka untuk belajar. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, merubah pemikiran dan cara pandang saya bahwa pendidikan bukan semata-mata terletak pada materi atau isi mata pelajaran, tetapi lebih kepada guru menghargai murid, membentuk karakter dan etika, sebagaimana halnya kita akan menuang air teko dalam gelas. Sebelum dituang, kita siapkan gelasnya terlebih dahulu supaya air dapat masuk ke dalam gelas secara maksimal. Pada saat sebelum proses pembelajaran, kita siapkan karakter dan kepribadian siswa sehingga siap untuk menerima ilmu yang akan kita sampaikan. Apabila secara etika dan kesiapan mental untuk menerima ilmu siswa belum siap, maka ilmu yang akan kita sampaikan tidak akan bisa diterima secara maksimal dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Materi pembelajaran adalah perantara dalam pembentukan karakter siswa yang akan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga tujuan menciptakan manusia yang dapat mencapai cita-citanya. Dengan materi diharapkan siswa tumbuh rasa tanggung jawab, gotong royong, mandiri, berpikir kreatif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pada saat awal pembelajaran, siswa diingatkan kembali tujuan sekolah dan menyampaikan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam bahasa sederhana siswa. Kemudian membuat kesepakatan pemahaman tentang siswa yang merdeka. Siswa merdeka adalah siswa yang dapat mengontrol sikap merdeka terhadap proses pembelajaran. Misalnya, tidak bermain gawai pada saat jam pelajaran. Menunjukkan sikap merdeka berarti siswa bisa mengendalikan diri sendiri tanpa disuruh. Siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diterima dengan penuh tanggung jawab tanpa harus diawasi. Siswa menghargai orang lain pada saat diskusi kelompok. Siswa bergotong royong dan kerjasama pada saat kerja kelompok. Siswa berpikir kritis dengan menyampaikan pendapat pada saat diskusi kelas. Hal yang dilakukan adalah kesepakatan di awal, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila dapat ditanamkan dengan cara yang menangkan dalam pembelajaran. Apa yang dirasakan kemudian? Pembelajaran dirasakan lebih nyaman oleh siswa dan guru, karena siswa mengikuti proses pembelajaran dengan kesadaran mereka sendiri, bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Diskusi kelompok berjalan lebih kondusif karena siswa masing-masing memiliki sikap gotong royong dan kerjasama dalam kelompok.
Diskusi di dalam kelas lebih menarik karena siswa dengan kesadaran hati menyimak diskusi yang sedang berlangsung, karena mereka menghargai orang lain dan diskusi berjalan lebih aktif dan interaktif. Dengan menyimak dan seksama, maka siswa menjadi timbal balik dan jawaban yang seimbang tanpa harus mencari jawaban dari gawai mereka. Demikian Bapak Ibu guru hebat, paparan koneksi antar materi untuk LK 1.1A8. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.